Kedepannya kira-kira apa rencana besar Hidayatullah Bulukumba ini dalam pengembangan dakwah dan tarbiyahnya di daerah Panrita Lopi? Iya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jumpa kembali kita di seri podcast Munas kelima Hidayatullah. Siang hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari selatan, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz Suparman. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah Bulukumba, Kota apa Ustaz? Panrita Lopi. Panrita Lopi, Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Sehat? Makin subur saya ini sekalian. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz, ini pilkada juga nih Ustaz? Iya pilkada. Pilkada. Ustaz. Tapi bagaimana? Adem-adem saja atau bagaimana? Nggak ini di Makassar Ustaz ya? Iya adem-adem saja. Adem-adem saja, Masya Allah. Di Makassar sejak kapan Ustaz? Di Makassar saja tadi malam. Tadi malam. Itu dalam rangkaian Munas ini saja, Ya, dalam Munas virtual ini. Baik, Ustaz Supra, saya panggil aja Ustaz Supa kayaknya. Iya ya. Memang Ustaz Supa ya. Ini Iya. Ustaz Supa ini tamu yang ketiga kita di seri podcast kita menghadirkan pimpinan DPD dari seluruh Sulawesi Selatan. Salah satunya DPD Bulukumba. Iya, Mewakili kampus kategori Madya apa? Pratama. Nah, ayo cerita Ustaz, bagaimana Hidayatullah di Bulukumba, eksistensi dan tantangan dalam misi dakwah dan tarbiyahnya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu di tempat yang spesial ini. Alhamdulillah saya termasuk baru juga ya di Bulukumba, baru 3 tahun. Oh iya. Baru 3 tahun berada ditugaskan di Buta Panrita Lopi. Sebelumnya di mana Ustaz? Sebelumnya di Sopeng. Oh. Ya di Sopeng. Di Sopeng itu pas 1 tahun. Ditugaskan oleh DPW di Sopeng 1 tahun, kemudian 3 tahun terakhir ini di Bulukumba. Tapi memang asli Bulukumba Ustaz? Atau? Saya asli Bone, Ustaz. Oh, wah, luar biasa ini. Saya bergabung ke Hidayatullah kurang lebih 10 tahun di dalam kandang di Bone, di kampus Panyula, kemudian ditugaskan ke cabang Bone Selatan kurang lebih 6 bulan. Kemudian ditugaskan ke Kabupaten Sopeng lagi, di sana 1 tahun, terus 3 tahun terakhir ini di Bulukumba. Di Bulukumba. Iya. Padahal orang Bone. Ada Orang Bone. biasanya ada kesulitan atau tantangan biasanya? Enggak. Iya ada suka duka ya ada dalam perjalanan kita ini di Hidayatullah. Alhamdulillah itu terjawab semua ya. Ya mungkin karena dengan terjaganya dengan niat ikhlas kita berjuang, Insyaallah, ya. Sehingga segala rintangan ini terjawab saja. Masuk ke Hidayatullah Bulukumba, bagaimana keadaan pertama ketika tiba? Apa yang dilihat? Kemudian selama 3 tahun ini memimpin Hidayatullah Bulukumba, apa yang berubah Ustaz? Iya, berada di Bulukumba saat kurang lebih 3 tahun terakhir ini ya, pertama masuk tantangannya berat ya, karena dari sisi kemampuan ya, dimana Bulukumba kita tahu sendiri secara historisnya ya, dimana mungkin satu-satunya ya di kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini yang pernah menerapkan ya Syariat Islam. Ya, syariat Islam diperdakan. Artinya ya, berbicara syariat Islam itu tidak asing lagi bagi warga Bulukumba. Belum lagi suasana kampus ya, pergerakan Hidayatullah pada umumnya di sana.
Iya, menjadi tantangan tersendiri Ustaz, dengan kemampuan yang ya masih minim sekali. Iya, iya, iya. Ya masih minim sekali dan masih baru sama sekali saya di Hidayatullah juga pada umumnya juga. Iya, ketika berbicara masalah ya lama kekaderan di Hidayatullah, ya saya terlahir di Bone Ustaz. Iya. Ya, saya bergabung di Hidayatullah sejak tahun 2008. 2008 itu ya pas selesai S1 sarjana, waktu itu selesai kuliah, kemudian terlibat aktif di Hidayatullah, mengajar, dan akhirnya ditawari tinggal di situ Ustaz, ditawari membantu di sana aktivitas di Hidayatullah Penyulah pada saat itu. Kemudian ya alhamdulillah Allah hadiahkan ya, 2 tahun setelah saya di sana ya bergabung di Hidayatullah, saya ditakdirkan menikah di sana Ustaz. Di Bone? Ya, di Bone. Di Bone. Saya nikah dengan santri Bone juga. Dan tidak ada sama sekali awal niatnya ya mau secepat itu untuk melangsungkan pernikahan. Iya, iya. Ya, tapi itulah yang bagian daripada hadiah ya dari Allah ya yang terbaik untuk bisa menemani berjuang ya. Jadi pas penugasan ke Bulukumba masih dalam suasana pengantin baru? Oh bukan Ustaz. Bukan? Iya, jadi 2 tahun baru 2 tahun bergabung di Hidayatullah, kemudian terus dinikahkan di Hidayatullah. Iya, iya. Perkembangan terakhir saya dengar baru-baru Hidayatullah Bulukumba. Iya Ustaz. Kalau tidak salah 2-3 hari yang lalu ya. Iya. Meresmikan rumah Quran dan Peletakan batu pertama, pembangunan masjid di kampus kampus 3. Kampus 3. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Berarti memang sudah bagaimana ceritanya ini? Iya, alhamdulillah. Bulukumba hari ini sudah 4 kampusnya Ustaz di Bulukumba. Ya, kampus pertama berada di ujung Loe. Kemudian kampus 2 di tengah kota, di jantung kota, di belakang stadion. Kampus 3 yang baru 2 hari yang lalu diresmikan oleh Bupati yang diwakili oleh staf ahli. Peresmian rumah Quran dan peletakan batu pertama. Kampus 4 ini di Kecamatan Kindang. Insya Allah sementara berproses untuk diresmikan juga Ustaz. Insya Allah. Kampus maksudnya Ustaz, pondok pesantren beserta infrastruktur atau apa? Bagaimana maksudnya? Kampus ini apa ya? Tempat Ustaz. Iya, iya. Ya, kampus ini tempat ya. Walaupun dalam tanda kutip ini masih satu yayasan semua. Oh, iya, iya. Masih yayasan semua, kampus 1, kampus 2. Di situ ada unit sekolah. Ya, di situ ada unit kegiatan ya, walaupun masih statusnya yang 2 ini masih merintis. Tapi kampus ini di keempat kampus ini semuanya sudah ada kegiatan di situ. Ada petugas di sana, ada pengurus di sana, ada aktivitas ya di sana. Lebih spesifik Ustaz, kegiatan apa? Ada sekolah atau secara formal sih belum ada ya, tapi kedepannya juga akan kita rencanakan seperti itu. Seperti yang baru-baru ini diresmikan ya, itu sudah ada aktivitas rumah Quran ya. Rumah Quran yang begitu cepat adanya di sana ya, kita dapat wakaf rumah Quran. Kemudian aktivitas hari ini ya berjalan sampai sekarang itu penghafal Qurannya, tahassus dan TPA. Ya, malah majelis taklim juga sudah terjadwal Ustaz sampai malam ya. Dalam pembinaan Hidayatullah. Ya, dalam pembinaan Hidayatullah Kalau rumah Qurannya sendiri baru satu ini atau ada? Kalau rumah Qurannya ya baru ini Ustaz. Oh, masalah. Baru ini. Rumah Qurannya baru di kampus 3 ini Kajang ini. Kajang ini. Dan masing-masing kampus itu di bawah bimbingan pengurus DPC gitu Mas? Atau masih dalam koordinasi DPD semua? Iya, untuk saat ini masih koordinasi, tapi kedepannya nanti pengurus DPC yang mengambil alih ya. Iya. Karena sampai hari ini juga belum secara resmi ditugaskan ya sebagai ketua DPC di sana.
tetapi sudah ada petugas yang kita kirim ke sana untuk mengawali aktivitas di sana, Ustaz. Iya. Dari cerita ini sudah punya 4 kampus. Iya. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat dan apa yang diketahui oleh pejabat di dan tokoh masyarakat di Bulukumba terkait dengan Hidayatullah, Ustaz? Iya. Iya. Ya, Hidayatullah pada dasarnya sih di kalau bisa di semua kecamatan itu ada perwakilan kita, ada aktivitas kita di sana. Ke depan ini insya Allah Bulukumba ya kita target 10 kecamatan ini ada semua Hidayatullah, Ustaz ya. Insya Allah, ya. Malah kemarin menjelang peresmian itu ada masyarakat datang, Ustaz, tapi masih satu lokasi, masih satu desa dengan lokasi rumah Quran kita ini. Ya. Ada masyarakat menjelang peresmian itu datang menawarkan tanahnya untuk diwakafkan juga. Masya Allah. Dan luasnya 2 kali lipat dengan yang kita kelola hari ini. Kalau wakaf kita di rumah Quran ini di Kajang itu 75 area ini katanya ada 2 hektar, Ustaz, dan siap diserahkan. Ya, bagi Hidayatullah itu tidak pernah merasa bahwa sudah kelebihan tanah, Ustaz. Ya, semakin banyak aktivitas ya lokasi tanah yang diserahkan itu ya insya Allah kita memulainya kebaikan itu sekecil apapun itu juga kita sudah bisa mulai. Apa yang menjadi ya tanda kutip keunggulan spesifik dari Bulukumba dari aktivitas dakwah dan tarbiyahnya ini yang bisa menjadi cerita bahwa menyebut ini wah itu Hidayatullah Bulukumba itu? Ya, Bulukumba itu tadi ya awalnya saya sampaikan, Ustadz, itu sudah tidak asing lagi ya namanya dengan syariat ya, perintah agama, apalagi ya salat 5 waktu ya. Menjadi unik tersendiri bagi saya di Bulukumba ini banyak sekali komunitas-komunitas Islam, ormas Islam ya, dan komunitas dakwah, ormas Islam, komunitas dakwah ya, dan itu terlalu banyak dan semuanya terbuka untuk bisa kita ajak kerjasama dalam, menangani umat ini yang ada di Bulukumba ini, Ustaz. Sudah dirintis kerjasama dengan komunitas lain dan ormas lain itu? Ya, alhamdulillah sudah, Ustaz. Ini ada beberapa komunitas yang sudah sering berkunjung ke tempat kami dan sering juga ya saya dan beberapa teman-teman di Hidayatullah mengikuti kegiatannya, aktivitasnya. Ada beberapa komunitas ya yang termasuk komunitas Bakers Muslim Bulukumba. Apa, Ustaz? Bakers Muslim. Oh, Bakers Muslim. Ya. Program apa kira-kira yang rencana disinergikan dan? Ya, tentunya program dakwah, Ustaz. Ya, tentunya program dakwah karena BMB ini bukan hanya sekedar ya komunitas, intinya mengapresiasikan hobinya ya. Menyalurkan hobinya motor ini ke kebaikan dan termasuk ya aktivitas-aktivitas dakwah yang lain, Ustaz ya. Termasuk aktivitas sosial juga ya. Sosial. Ya, seperti apa, Ustaz? Seperti apa, Ustaz? Seperti ketika ada bencana ya kemarin di Masamba, Departemen Sosial Hidayatullah dan Departemen Sosial BMB ini kerjasama dan sama-sama kita ke Masamba menyalurkan bantuan. Masamba. Iya, kemarin. Bagaimana kontribusi dan interaksi atau kerjasama dengan pihak pemerintah daerah setempat, Ustaz? Alhamdulillah pemerintah setempat sangat mensupport ya kegiatan kita di sana, termasuk akhir-akhir ini Hidayatullah semakin ya cukup dikenal ya, termasuk pemerintah setempat. Malah saya sudah pernah dikunjungi wakil gubernur, Ustaz. Wakil gubernur, Ya, Pak Andi Sudirman. Pak Andi Sudirman. Masya Allah ya. Di pondok, Ustaz, di kampus? Iya, di kampus. Oh iya. Kalau tidak salah 4 bulan yang lalu ya. Dalam rangka apa, Ustaz? Dalam mereka silaturahim dan ini diantar langsung sama pemerintah setempat. Oh iya. Ya, alhamdulillah merasa memiliki pemerintah setempat dengan keberadaan aktivitas kita di sana itu semakin tinggi, terjalin dengan baik.
Kalau untuk pembinaan tarbiyah misalnya, itu ada data sementara santri kita, apa ya, alumni atau apa mungkin yang menunjukkan adakah peningkatan partisipasi dalam kegiatan ketarbiahan dan lain-lain. Iya, alhamdulillah aktivitas santri kita di sana. Jadi warga Hidayatul itu bukan hanya sekedar santri saja. Iya, iya. Bukan hanya sekedar santri yang formalitas datang sekolah di sana. Iya. Dan itu pun juga alhamdulillah kita syukuri respon masyarakat ya keberadaan kita di sana. Karena Bulukumba mungkin ya satu-satunya daerah di Sulsel ini Hidayatullah yang 100% itu santri Bulukumba, santri tempatan di situ. Masya Allah. Ya, jadi tidak ada santri impor. ya tidak ada santri impor. Ya, 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 ya. Orang Bulukumba semua ya, tetangga desa, tetangga kecamatan, dan bahkan sudah menghampiri semua kecamatan itu ada perwakilan santri kita. Ada santrinya. Ya, ada santrinya. Di sisi lain juga bukan hanya sekedar santri saja. Ya. Beberapa juga anak muda yang tertarik dengan segala aktivitas keumatan kita di sana. Ya. Malah 2 tahun baru-baru ini kita ikutkan nih Ustaz di kampus utama Makassar. Oh iya, 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 iya. Dan ini bukan santri, awalnya bukan santri, ya anak muda yang ada di sekitar kampus, di sekitar pondok kemudian tertarik bergabung dengan kita karena sudah ada kemampuannya untuk melangsungkan proses berumah tangga ya kita nikahkan Ustaz. Kopi Sat. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Berarti sebenarnya relatif tidak ada tantangan yang cukup sulit Sat ya, apalagi Bulukumba dengan karakter masyarakatnya yang memang secara syariat memang sudah mengenal itu, jadi tinggal dipoles-poles saja. Mungkin kira-kira begitu Sat ya? Iya. Ya itu tadi memang ya salah satu kendala kita selama ini ya ya boleh kalau dikatakan kita ini kurang memanfaatkan media sosial ya mungkin karena itu. Karena kalau kaitannya dengan aktivitas kita sibuk juga. Iya. Kita sibuk juga berdakwah, sibuk tangani santri ya. Cuma karena tidak tidak tampil di permukaan kita tidak menggunakan media sosial sehingga para pejabat ya para masyarakat yang berada yang aktif di media sosial ini tidak membaca keberadaan kita ya. Berarti kedepannya ini poin ini yang kira-kira akan dikembangkan nanti ya, dioptimalkan ya. Iya, poin ini ya. Sosialisasi dan publikasi ya. Sosialisasi dan publikasi. Dan memang sudah disadari oleh pihak Hidayatullah Bulukumba ya. Iya, sudah sangat kita rasakan ya. Iya. Kedepannya kira-kira apa rencana besar Hidayatullah Bulukumba ini dalam pengembangan dakwah dan tarbiyahnya di daerah Panrita Lopi? Iya. Iya. Ya, kedepannya yang pastinya ya semakin meningkatkan kerjasama ya dengan pihak pemerintah, tokoh masyarakat ya. Tokoh agama yang lain untuk aktivitas-aktivitas dakwah pendidikan sosial dan dakwah kita ini di Hidayatullah khususnya di Bulukumba. Yang kedua yang terpenting ini segala aktivitas kita ini kita tampilkan ya. Kita tampilkan di media sosial ya. Karena ya kita saksikan sendiri bahwa sampai hari ini juga ya hampir semua orang memiliki smartphone ya. Pegang semua HP. Ya, pegang semua HP. Apalagi di masa pandemi sekarang ini Ustaz, lebih banyak orang sering pegang HP betul. aktivitas di luar. Betul. Sehingga inilah yang tantangan ini ya peluang ini kita manfaatkan insyaallah ke depan. Insyaallah. Bagi Hidayatullah Bulukumba ya tentunya ya kerjasama dengan AMC ini. Insyaallah ya kita sama-sama nanti kembangkan lini dakwah digitalnya Ustaz. Iya. Insyaallah. Baik Ustaz. Terakhir ini mungkin ada tips Ustaz. Tips ya apa amalan yang kira-kira di tengah
pandemi ini yang berkontribusi terhadap kesehatan dan lain-lain, Ustaz? Iya, kaitannya dengan kesehatan ini ya sebagaimana kultur kita di Hidayatullah ya. Ya. Ya bangun tengah malam Ustaz ya. Mulai. Intinya tidak banyak tidur, Ya. kurangi tidur malam dan kurangi juga tidur di awal pagi ya. Ya, Di mana orang di saat aktivitas ya. Alhamdulillah ini yang menjadi kultur dan kebiasaan kita juga para pengurus dan santri ya. Dan santri sehat-sehat semua, Ustaz. Santri sehat-sehat. Padahal sekarang orang lagi banyak mengeluh tentang kesehatan. Iya, Dan alhamdulillah santri Alhamdulillah sehat. sehat-sehat. Oh, Masya Allah. Dengan tips ini bangun jam 3 sudah bangun Ustaz. Karena katanya menghirup udara tengah malam itu lebih kaya akan oksigennya Iya, ya. Selain keberkahan yang memang dijanjikan oleh Allah dari Qiyamul Lail gitu kira-kira saja. Ada lagi yang lain, Ustaz? Ya itu saja mungkin Ustaz. Baik, Masya Allah. Saya kira cukup ini, Ustaz. Kita insya Allah nanti di kesempatan lain nanti kita akan sambung cerita-cerita yang menarik dari Bumi Panrita Lopi ya. Terutama kita juga mudah-mudahan ada kesempatan nanti jalan-jalan ke Bulukumba, Ustaz. Iya, Ustaz. Mandi di Pantai Bira. Ya, Pantai Bira. Masya Allah. Demikian, Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah. Silakan dinikmati kopinya, Ustaz. Ya. Masih hangat-hangat. Demikian pemirsa AMC, jumpa kita di podcast kali ini. Insya Allah kita jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.